Dan kemarin sudah kita bahas beberapa hadis yang beraneka ragam. Maka pada pertemuan kali ini juga akan kita bahas beberapa hadis yang beraneka ragam juga, yang kita kasih judul Al-Ahadits Al-Mukhtarah, beberapa hadis pilihan, sehingga tidak terikat dengan satu bab. Adapun hadis pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu contoh hadis yang palsu, yang meskipun dia terkenal dalam kitab-kitab hadis, tetapi derajatnya adalah maudhu', palsu, sehingga tidak boleh kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini, hadis palsu tentang matahari. Wukila, telah dipasrahkan untuk mengurusi bisyamsi, matahari, tis'atu amlakin, 9 orang malaikat. Yarmunaha, mereka melempari matahari tadi, bithalji, dengan es, kulla yaum, setiap hari. Walaula dzalik, kalaulah tidak karena hal itu, ma atat ala syai', tidaklah matahari mengenai sinarnya terhadap sesuatu apapun juga, illa ahraqathu, kecuali pasti akan membakarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya kata Suyuti adalah dhaif, tetapi kata Syekh Albani derajatnya adalah palsu. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang sangat dahsyat kedhaifannya, yang bernama Maslamah bin Ali Al-Khushani. Ini seorang rawi yang hadisnya dianggap mungkar oleh para ulama. Nah, salah satu hadis yang dianggap mungkar adalah hadis tentang matahari ini. Jadi tidak benar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 9 malaikat yang setiap hari melempari matahari dengan es. Kalau tidak karena itu pasti akan sangat dahsyat panasnya. Ini sesuatu yang tidak benar kalau disandarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis palsu kadang-kadang bisa kita ketahui kepalsuannya dengan berdasarkan nalar kita, sudah bisa mengetahuinya. Contoh misalnya, satu hadis yang dengan nalar saja sudah jelas bahwa itu hadisnya palsu, yaitu hadis tentang memberi nama dengan nama Muhammad. Ada hadis mengatakan man wulidalahu mauludun, barang siapa yang mendapatkan seorang anak, istrinya melahirkan anak, fasammahu Muhammadan, lalu diberi nama dengan nama Muhammad, tabarrukan bihi, untuk mengambil barokah dari nama Muhammad tadi, kana huwa wal waladu, maka bapaknya dan anaknya tersebut fil jannah, pasti masuk jannah. Ini secara nalar saja sudah bisa kita ketahui bahwa hadis ini palsu, tidak mungkin. Karena untuk masuk ke dalam jannah itu tidak cukup dengan nama. Namamu siapa? Muhammad, kamu pasti masuk jannah, enggak bisa. Nama Muhammad kalau amalannya jelek ya bukan Muhammad. Muhammad kan artinya terpuji ya. Kalau amalannya jelek ya bukan orang yang Muhammad, bukan orang yang terpuji. Maka nama saja tidak cukup untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian masalah kedua yang ingin saya sampaikan juga, adalah satu sunnah Nabi SAW dalam memberi nama anak. Beliau pernah mengatakan pada suatu pagi ba'da subuh, beliau mengatakan, wulidali, telah dilahirkan untuk saya, al-lailata, tadi malam, ghulamun, seorang anak laki-laki, fasamaituhu, maka aku beri nama dia, bismi abi, dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Muhammad SAW itu jalur ke atasnya itu bertemu dengan nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau menganggap Ibrahim adalah apa? Bapaknya. Nah, dari sini kita ambil fikih dalam masalah memberi nama anak, ada 3 fikih. Fikih yang pertama, diperbolehkan kita memberi nama anak pada hari pertama kelahiran. Karena di sini Nabi mengatakan wulidalil lailata, telah dilahirkan untuk saya tadi malam seorang anak, tadi malam.
Fasamma itu lalu saya kasih nama, berarti memberi nama pada hari pertama kelahiran, maka ini tidak ada masalah. Jadi memberi nama anak tidak harus hari ke-7. Memang ada hadis mengatakan yaumas sabi' al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, anak itu tergadai dengan akikahnya, tuzbahu anhu yaumas sabi', disembelihkan kurban untuknya, kurban akikah untuknya pada hari ketujuhnya, wa yusamma, dan juga dikasih nama hari ketujuhnya, wa yuhlaqu ra'suhu, dan digundul kepalanya pada hari ketujuhnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, ini sebagian ulama mengatakan kata-kata as-sabi, hari ketujuh, ini bukan keharusan tetapi keafdalan. Lebih afdalnya akikah hari ketujuh. Seandainya tidak hari ketujuh, bisanya hari ke-6, tidak apa-apa. Seandainya tidak hari ke-7, bisanya hari ke-8, tidak apa-apa. Karena hari ke-7 ini bukan satu keharusan, tetapi keafdaliyahan. Buktinya apa? Buktinya di sini Nabi mengatakan hari ke-7 dikasih nama, hari ke-7 digundul kepalanya si bayi tadi. Tapi faktanya Nabi SAW kasih nama anaknya hari pertama. Wulidalil lailata. Tadi malam saya kelahiran anak, sekarang saya kasih nama Ibrahim. Nah, berarti boleh memberi nama di hari pertama kelahiran. Adapun dari sisi fikih, di sini ada 3 pendapat para ulama. Saya bacakan di sini pendapatnya. Pendapat pertama adalah ba'dul malikiyah. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat yusannu ayyusamma sa'ata wiladatih. Disunahkan untuk dikasih nama pada saat kelahirannya tersebut. Jadi kelahiran jam 9 malam misalnya, kemudian beberapa menit kemudian kita kasih nama, nggak ada masalah. Kita posting misalnya di grup keluarga kita, alhamdulillah telah lahir putra kami yang ke-10, namanya Muhammad misalnya, nggak ada masalah seperti itu. Pendapat yang kedua, jumhur, mayoritas para ulama, anna sunnah, bahwasanya sunnahnya Nabi ta'khiruha ila yaumis sabi', dia akhirkan pemberian nama itu sampai hari ketujuhnya, berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan tadi. Pendapat yang ketiga, Ibnu Bazizah, ini seorang ulama, saya nggak tahu beliau ulama mazhab apa ya, tapi seorang ulama terkenal, Ibnu Bazizah, dia mengkompromikan antara dua hadis ini, maka beliau mengatakan at-tasmiyah yaumal wiladah, pemberian nama hari kelahiran, wa du'a yaumas sabi', tetapi memanggilnya si anak tadi dengan nama tersebut adalah hari ketujuh. Jadi pemberian namanya hari apa? Hari ke-1. Tapi jangan dipanggil dulu, panggilnya nanti hari ke-7 adalah baru dipanggil namanya. Tapi pendapat ketiga ini dikomentari oleh Imam Munawi, wa huwa raqiqun, ini pendapat yang lemah. Tapi ini fikih yang pertama untuk hadis ini. Fikih yang kedua, hadis ini menunjukkan disunnahkannya memberi nama dengan nama-nama para nabi, karena di sini Ibrahim adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dijadikan nama oleh Nabi untuk putra beliau. Kemudian fikih yang ketiga, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memberi nama anak kita dengan nama bapak kita. Maka dalam bahasa Arab itu biasa ya, Utsman bin Utsman bin Utsman. Bapaknya Utsman, anaknya Utsman, anaknya lagi Utsman. Utsman bin Utsman bin Utsman. Biasa seperti itu. Tapi biasanya kalau orang Arab itu B-nya dihapus ya. Utsman, Utsman, Utsman. Itu maksudnya Utsman bin Utsman bin Utsman. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Karena di sini Nabi Ibrahim, bapak Nabi SAW, beliau gunakan nama tersebut untuk anak beliau. Mengenang bapaknya, maka anaknya dikasih nama dengan nama bapak, nggak ada masalah. Adapun hadis yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah hadis tentang bahayanya seseorang yang berwudu tanpa memperhatikan kesempurnaan wudunya. Bahaya sekali. Rasulullah SAW mengatakan, wailun, celaka. Celaka itu artinya masuk neraka, binasa, masuk neraka. Lil aqab, bagi tumit-tumit, wa butunil aqdam, dan juga bagian dalam atau bagian bawah dari telapak kaki, minan nar, dengan sebab masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Hakim. Maksud hadis ini adalah kalau kita berwudu
sementara anggota wudhu kita tidak terkena air, maka ini menyebabkan kita diancam binasa dalam neraka. Anggota wudhu kita sudah paham ya, wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, itu adalah semua anggota tubuh, anggota wudhu kita. Kalau ada satu yang tidak terkena air, maka itu menyebabkan masuk neraka. Sikunya misalnya, atau tangannya, bagian tangan tidak terkena air, sela-sela antara jari-jari ini, atau misalnya pakai cincinnya nggak digerakkan sehingga bagian bawah cincin tidak terkena air, atau pakai jamnya tidak digerakkan ketika wudhu sehingga tidak terkena air. Nah, ini akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Adapun di sini Nabi menyebutkan dua anggota, yaitu a'qab, tumit, dan butunil aqdam, bagian bawah dari telapak kaki, itu karena biasanya yang tidak terkena adalah dua tempat tersebut. Tumit karena di belakang kurang diperhatikan, telapak kaki bagian bawah karena bawah kurang diperhatikan sehingga tidak terkena air, maka bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada satu penjelasan yang bagus dari Imam Munawi ketika membahas hadis ini. Beliau mengatakan apa? Faman tawadda'a kama tawadda'al mubtadi'ah. Barang siapa yang berwudu sebagaimana berwudunya sebagian kelompok ahli bid'ah. Bagaimana wudunya ahli bid'ah? Falam yaghsil batina qadamaihi, tidak membasuh bagian telapak kaki bawahnya, wala aqibahu, juga tidak membasuh tumitnya, bal yamsah dhahrahuma, tetapi hanya mengusap bagian atas telapak kaki, fal wail li'aqibihi, maka sungguh binasa masuk neraka tumitnya, wa batini qadamaihi minan nar, dan juga bagian telapak kakinya akan masuk ke dalam neraka. Yang dimaksud oleh beliau al-mubtadi'ah, ahli bid'ah di sini adalah orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah kalau berwudu kakinya itu disamakan dengan kepala, yaitu hanya diusap. Dan itu hanya diusap bagian atasnya aja. Padahal dari anggota wudu kita yang hanya diusap itu satu saja, kepala saja. Selain itu semuanya dibasuh, air harus mengalir pada anggota tersebut. Nah, maka di sini beliau mengatakan al-mubtadi'ah, kelompok ahli bid'ah. Jangan meniru kelompok ahli bid'ah yang mereka berwudu tidak membasuh kaki mereka. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya, kenapa kok orang-orang Syiah mereka tidak membasuh kaki tetapi hanya mengusap? Padahal mereka juga orang-orang pintar, mereka juga mempelajari Quran, mempelajari hadis. Nah, maka saya jawab bahwa mereka melakukan hal itu karena membaca ayat di dalam surat Al-Maidah dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan kita. Ayatnya ini surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala-kepala kalian, wa arjulikum, dan juga usaplah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kalau kita membacanya bukan arjuli ya, tapi arjula. Jangan salah baca ya. Kita membacanya dengan bacaan qiraah Hafs dari Asim itu arjula. Tapi kalau orang Syiah membacanya arjuli. Lah bedanya apa kalau li dengan la? Kalau dibaca arjuli, maka itu berarti sama dengan biruusi. Sin-nya ini di kasrah. Maka kepala ini diusap, berarti kaki juga apa? Diusap karena sama-sama kasrah. Tetapi kalau kita membaca arjula, maka ini disamakan kepada sebelumnya. Faghsilu, basuhlah, wujuha, wajah-wajah kalian, ha di fathah. Wa aidiya, dan juga tangan-tangan kalian, fathah juga, ya di fathah. Nah, maka arjula, kaki-kaki, ini berarti juga sama dengan atasnya, yaitu dibasuh bukan diusap. Tapi memang bacaan arjulikum, ya, lam di kasrah, itu juga bacaan yang bersumber dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuma meskipun bacaan ini bersumber dari Nabi, prakteknya wudu beliau tidak pernah mengusap kaki, ya. Selalu beliau itu membasuh kaki. Beliau hanya mengusap kaki kalau beliau memakai sandal atau memakai sepatu atau memakai kaos kaki dan sebagainya itu, ya. Tapi kalau sedang tidak memakai tapi melepasnya, maka harus dibasuh. Karena itu alhamdulillah kita termasuk ahlu sunnah, guru-guru kita termasuk ahlu sunnah, sudah mengajari kita wudu yang benar, kaki dibasuh bukan diusap, ya. Di Solo ada nggak Pak? Orang wudu kakinya diusap, ada nggak? Kalau ada ditanya, kenapa diusap? Apakah Anda mengikuti kelompok bermadhab Syiah? Nah, maka kalau mereka mengatakan bahwa kami diajari guru kami diusap, nah kita sampaikan kepada mereka hadis ini, okay? Mungkin mereka orang-orang yang belum paham hadis ini. Nah, tugas kita menyelamatkan orang-orang yang tidak paham kepada pemahaman yang benar setelah kita belajar seperti ini. Hadis yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, yang berkaitan dengan hasungan saya tadi. Kalau kita paham, jangan diam, tetapi hendaklah kita menyampaikan kepada yang tidak paham. Ada hadis, meskipun saya jujur, derajat hadisnya dhaif, tetapi isinya bagus, isinya benar. Bolehlah kita katakan ini perkataan ulama, gitu aja. Maka kita mengatakan, para ulama berkata, wailul lil alim, celaka seorang yang berilmu, minal jahil, gara-gara orang bodoh. Wa wailul lil jahil, dan celaka bagi orang-orang yang bodoh, minal alim, gara-gara orang yang berilmu. Apa maksudnya? Celaka orang berilmu gara-gara orang bodoh. Maksudnya orang berilmu akan celaka, akan binasa apabila dia melihat orang bodoh tetapi dia membiarkan. Biar aja, sesat biar aja, yang penting saya masuk surga sendiri. Nah, itu celaka namanya. Orang yang punya ilmu, dikasih ilmu oleh Allah, ada kewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak paham. Sampaikan kepada tetangga kita yang tidak paham bahwasanya minuman keras adalah haram, sehingga dia berhenti dari minuman keras. Sampaikan kepada tetangga kita yang tidak misalnya menutup aurat misalnya, sampaikan bahwasanya wajib menutup aurat seorang wanita, pakai jilbab dan sebagainya. Nah, supaya kita tidak celaka karena kita diam terhadap orang-orang yang tidak paham. Nah, sebaliknya juga, wailul lil jahil minal alim, celaka bagi orang yang bodoh gara-gara orang yang berilmu. Maksudnya celaka orang bodoh apabila dinasihati oleh orang berilmu tapi tidak mau terima. Diberitahu misalnya, ini hukumnya haram, jangan dilakukan, nekat saja terus lanjut. Nah, ini bahaya seperti ini akan celaka, akan binasa. Tapi memang seringkali orang-orang yang tidak paham kalau disampaikan ilmu malah menolak, tidak menerima. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ilmu itu jahlun, dianggap kebodohan, inda ahlil jahl, di kalangan orang-orang yang bodoh. Artinya orang bodoh kalau dikasih ilmu malah ngengkel, malah nekat. Wis ngene iki sape, ya udah. Kalau memang tidak mau terima ya udah. Loh, bukan begitu Pak, itu salah Pak. Dalilnya begini. Serang dalil-dalil. Nah, itu berarti karena apa? Bodoh, tidak mau menerima ilmu. Kama annal jahla, sebagaimana kebodohan itu jahlun inda ahlil ilm, itu adalah kebodohan di mata para ulama. Nah, maka sikap kita terhadap orang-orang yang lebih berilmu daripada kita, hendaklah kita mendengarkan, mentaati. Kalau kita ilmunya merasa kita di bawah orang tersebut, maka ketika beliau menegur kita, ya kita mengatakan alhamdulillah jazakallahu khairan, sudah diingatkan, gitu aja. Karena manusia ini kan ada tiga macam. Ada manusia yang sederajat ilmunya dengan kita, maka kita diskusi. Ada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, maka kita mendengarkan, menjelaskan, beliau menjelaskan, kita dengarkan, kita ikuti perintahnya, kita ikuti aturannya. Yang ketiga, orang yang ilmunya lebih rendah daripada kita. Nah, tugas kita untuk menyampaikan. Manusia hanya ada tiga macam ini. Kita ketemu dengan orang yang selevel, maka kita boleh diskusi, tidak ada masalah. Tapi kalau ketemu dengan seorang yang lebih tinggi ilmunya, jangan diskusi, bukan diskusi ya. Kalau diskusi itu berarti kita melawan orang yang punya senjata, sementara kita tidak punya senjata. Nah, ini bahaya seperti ini. Kepada orang yang punya senjata, udah kita pasrah aja, ngalah.
Kepada orang punya ilmu, kita ngalah aja, kita mendengarkan, kita mentaati penjelasan beliau. Adapun kalau orang di bawah kita ilmunya, maka kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka, baik itu anak kita, istri kita, tetangga kita, mertua kita, bapak kita, apapun siapapun, tidak lepas dari 3 kondisi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah satu fitnah yang terjadi di antara umat Islam, yang apabila fitnah itu muncul, maka sikap paling bagus terhadap fitnah tersebut adalah kita tidak ikut-ikut terjerumus di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari, "Wailul lil Arab, binasa orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarab, karena satu keburukan besar yang sudah mendekat, sudah akan muncul. Aflaha, beruntung kata Nabi, man kaffa yadahu, orang yang menahan tangannya alias tidak ikut-ikutan di dalam keburukan tersebut." Nah, muncul pertanyaan nih, syarrin, keburukan ini keburukan apa ini? Nah, kita lihat penjelasan para ulama. Ternyata para ulama mengatakan yang dimaksud keburukan itu adalah al-fitan, fitnah-fitnah allati hadatsat bainahum, yang terjadi di antara orang-orang muslim. Apa contohnya? Qatli Utsman, Sayyidina Utsman dibunuh. Siapa yang membunuh, Pak? Orang-orang muslim, orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu memang mudah mengkafirkan orang lain. Utsman kafir, akhirnya halal bunuh. Nah, pemikiran khawarij itu sampai sekarang masih ada. Ini ada imam mengimami sholat jamaah, sekarang dia nyalak, karena dia nyalek maka kafir, maka haram sholat di belakang dia, sudah tidak boleh menjamah masjid dia lagi. Ini pemikiran-pemikiran khawarij yang cepat mengkafirkan orang itu sejak zaman dulu sudah ada. Nah, ini termasuk fitnah. Fitnah itu apa? Peperangan sesama umat Islam. Islam sama Islam saling mengkafirkan. Islam sama Islam saling mengatakan kamu ahli neraka, kamu sesat, kamu neraka. Nah, seperti ini adalah fitnah. Demikian juga khuruju Muawiyah ala Ali, peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Muawiyah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi, perang. Ini termasuk fitnah. Nah, fitnah seperti ini apabila muncul pada umat Islam, Rasulullah sudah mengatakan aflaha man kaffa yadahu, beruntung orang yang menahan tangannya. Nggak usah ikut-ikut, Pak. Jadi kalau umat Islam sesama muslim perang, maka jangan ambil pedang. Kalau kita ambil pedang, maka kita akan beruntung. Pedang kita buang, kita ganti pedang mainan. Nah, itu yang beruntung. Maka kalau ada orang menyerang kita menjadi mati, insya Allah matinya mati syahid karena dibunuh secara zalim. Tapi kalau kita yang membunuh, maka yang kita bunuh adalah seorang muslim. Padahal membunuh orang muslim termasuk dosa besar yang tobatnya susah kalau kita tidak betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Nah, maka ini perlu kita ingat-ingat pesan Nabi ini. Kalau memang nanti muncul suatu saat fitnah antar umat Islam, karena umat Islam yang mudah diadu domba, ada kelompok namanya fulan, kelompok lain lagi namanya fulan, kelompok lain lagi namanya fulan, kelompok pengajian yang berbeda-beda, banyak sekali macam-macam, kemudian saling serang. Nah, maka sikap yang paling benar adalah ini, aflaha, beruntung, man kaffa yadahu, orang yang menahan tangannya, tidak ikut-ikutan. Mereka pada jotosan, kita mundur, tidak usah ikut. Kita pakai nasihat aja, jangan perang, kalian adalah saudara sesama muslim. Kita bacakan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Tiada lain orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang bertikai. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Kalau mereka orang-orang baik, hatinya bersih, insya Allah akan mau mendengarkan nasihat ini, berhenti, tidak melanjutkan fitnah. Tapi kalau mereka memang hatinya sudah kotor, pasti nasihat-nasihat seperti ini akan mental, dibacakan 1000 ayat pun tidak akan bisa memberikan manfaat. Tapi kita sudah melakukan kewajiban, menasihati. Udah, mereka tidak mau berhenti, ya udah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sikap kita kalau ada peperangan antara umat Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis terakhir yang ingin saya sampaikan pada kajian kali ini, yang ini masih berkaitan dengan masalah jangan cepat memvonis kelompok yang lain. Meskipun itu jelas kelompok sesat, tapi dalam masalah memvonis itu harus kita berhati-hati. Hadis mengatakan, wailun, celaka atau binasa, lil muta'allin, bagi orang-orang yang mudah bersumpah, min ummati, dari umatku. Sumpahnya bagaimana? Alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang gampang-gampang mengatakan fulan fil jannah, ini orang masuk surga, fulan finnar, ini orang masuk neraka. Nah, jangan mudah-mudah seperti itu. Jelas-jelas kelompok sesat, kita mengatakan sesat, titik, udah. Jangan mengatakan mereka pasti masuk neraka. Mengatakan mereka pasti masuk neraka, itu berarti termasuk muta'allin, orang-orang yang mudah bersumpah, bersumpah atau memvonis, mengatakan ini masuk neraka, ini masuk surga. Itu nggak benar seperti itu. Bukan sikap umat Nabi Muhammad SAW yang baik, yang mudah memvonis orang ini neraka, ini surga, karena surga neraka itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu kaidah yang perlu kita ketahui, di mana banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahwasanya meskipun kelompok sesat itu masih bisa mereka itu aman dari neraka. Saya ulangi lagi, meskipun kelompok sesat mereka itu masih bisa aman dari neraka. Artinya mereka bisa saja diampuni oleh Allah karena rahmat Allah, sehingga Allah tidak jadi memasukkan mereka ke dalam neraka. Dalilnya apa? Mengatakan seperti ini. Dalilnya Quran. Ayatnya sudah terkenal, tapi banyak orang yang nggak paham masalah ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam kondisi musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah bisa mengampuni apapun dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Syirik, ini dosa besar. Bid'ah ini di bawahnya syirik. Ya memang bid'ah ada yang sampai syirik ya. Misalnya bid'ah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Nah itu kalau itu syirik, itu bid'ah yang syirik. Tapi bid'ah yang tidak sampai syirik, ya, maka ini masih termasuk wa yaghfiru ma duna dzalik. Itu termasuk dosa yang masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mentang-mentang kita ahlu sunnah, kita mengatakan kami ahlu sunnah, kami pasti masuk surga, kalian ahli syiah, kalian ahli khawarij, kalian ahli mu'tazilah, kalian pasti masuk neraka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari neraka. Enggak boleh seperti itu. Itu termasuk ini wailul lil muta'allin, binasa orang-orang yang mudah-mudah bersumpah, yang memvonis orang masuk jannah, masuk neraka. Bukan begitu caranya. Contoh ya, yang konkret sajalah. Banyak di antara kita ahlu sunnah benci kepada orang yang namanya Khomeini. Ya wajar benci. Kenapa? Dia pentolan kelompok Syiah. Kita benci kepada kelompok ahli bid'ah. Ya wajar. Kita ahlu sunnah tidak suka pada ahli bid'ah. Tetapi kemudian mereka mengatakan, ya ini Khomeini pasti masuk neraka. Siapa yang tidak mau mengatakan Khomeini masuk neraka, maka dia berarti sudah terkena virus Syiah. Nah, itu pernah saya mendengarkan ucapan seperti itu. Dalam satu grup WA, harus setiap anggotanya mengatakan Khomeini masuk neraka. Kalau tidak mengatakan begitu, berarti dia terindikasi orang Syiah yang masuk dalam grup ini. Nah, saya ketawa mendengar seperti ini. Ini masya Allah, ini persis seperti yang disebutkan dalam hadis wailul lil muta'allin. Sungguh celaka orang-orang yang mudah-mudah bersumpah mengatakan ini fulan masuk jannah, fulan masuk neraka. Cukup kita mengatakan hindari Khomeini karena dia adalah pentolan kelompok sesat. Titik, udah. Kalau masalah jannah neraka itu urusan Allah. Apakah Khomeini besok itu masuk jannah atau masuk neraka? Enggak ada yang tahu kita. Adapun dia masuk jannah, diampuni oleh Allah meskipun dia ahli bid'ah, haknya Allah Subhanahu wa taala selama dia belum melakukan satu kesyirikan. Tapi kalau sudah mengatakan satu kesyirikan atau melakukan dosa-dosa yang sampai kepada murtad, maka itu memang sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini.
Beberapa hadis kesimpulannya adalah mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan cepat-cepat kita itu memvonis kepada orang lain yang kita tidak suka kepada mereka, karena kesesatan mereka, karena dosa mereka, itu semuanya tidak bisa untuk memvonis mereka masuk neraka. Mungkin kita melihat tetangga kita ada yang suka mabuk-mabuk, belum tentu dia ahli neraka. Bisa jadi 1 menit sebelum kematian disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tobat, akhirnya semua dosanya diampuni oleh Allah, langsung masuk jannah. Sementara kita yang suka ngaji seperti ini, tetapi karena meremehkan dosa-dosa kecil, akhirnya dosanya numpuk. Nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tidak ampuni gara-gara kita mudah memvonis orang tadi, akhirnya kita nyemplung neraka. Malah yang tetangga kita yang suka mabuk tadi masuk surga karena sudah tobat, bisa aja. Maka masalah-masalah seperti ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita vonis terhadap masalah-masalah gaib kecuali memang ada dalil yang tegas mengatakan ini fulan masuk neraka, ini fulan masuk surga. Nah, kita ikuti dalil nggak apa-apa. Tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab masuk neraka. Nah, boleh kita mengatakan seperti itu, ada dalil yang tegas. Tapi kalau tidak ada dalil yang tegas, jangan mudah-mudah kita untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu